Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Hari-hari ini banyak di antara kaum muslimin mengejar sesuatu yang sama. Banyak di antara mereka yang berusaha maksimal untuk mendapatkan target yang mulia. Sesuatu tersebut adalah Lailatul Qadar. Adanya orang atau banyaknya orang yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah sesuatu yang patut disyukuri. Sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat kita optimis bahwa di dalam diri kaum muslimin masih banyak kebaikan. Namun, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailatu dan Qadar. Lailatu artinya adalah malam. Sedangkan Qadar sekurang-kurangnya ada dua penafsiran yang dibawakan oleh para ulama kita. Yang pertama, Qadar itu artinya takdir. Apa? Takdir. Sedangkan yang kedua, Qadar itu artinya kemuliaan. Ada berapa penafsiran? Dua. Yang pertama, takdir. Yang kedua, kemuliaan. Berarti kalau berdasarkan makna yang pertama, Lailatul Qadar itu artinya malam takdir. Sedangkan berdasarkan penafsiran yang kedua, Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan. Kita bahas dari nama yang pertama, yaitu Lailatul Qadar yang berarti malam takdir. Kenapa? Kok Lailatul Qadar itu dinamakan malam takdir? Sebelum kita sebutkan kenapa, kita akan bacakan dalilnya dulu. Kita akan bacakan dalilnya bahwa Lailatul Qadar itu ditafsirkan sebagai malam takdir. Dalilnya adalah Al-Quran surat Ad-Dukhan. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Surat apa? Ad-Dukhan. Ayat pinten? Ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami di sini siapa? Kami di sini sinten? Allah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Dan kamilah yang memberi peringatan. Malam yang diberkahi maksudnya adalah malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Fiha", di malam itu, malam apa tadi? Lailatul Qadar, "yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu, yakni di Lailatul Qadar, diputuskan segala kejadian dengan penuh hikmah. Segala kejadian itu maksudnya takdir. Jadi di malam Lailatul Qadar itu diputuskan takdir. Diperjelas oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud takdir di sini adalah takdir apa? Yang dimaksud adalah takdir tahunan. Takdir apa? Tahunan. Jadi takdir itu mengalami beberapa proses. Penulisan takdir itu, penetapan takdir itu mengalami beberapa proses. Proses yang pertama adalah takdir itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Takdir itu ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz ini sudah dilakukan sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah."
Allah telah menulis takdir seluruh makhluk, mulai dari manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Seluruh kejadian yang ada di muka bumi, yang di langit, semuanya. Selama alam semesta ini ada, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apakah dia masuk surga atau masuk neraka, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini proses yang pertama. Allah memerintahkan kepada pena. Bahasa Arabnya apa pena? Kolam, kolamun. Untuk kolam sing ngarepe. Kolamun. Ya. Nun wal kolami wa ma yasturun. Nun demi pena. Dan apa yang ditulisnya? Yang ditulisnya adalah takdir. Ini proses yang pertama, Allah memerintahkan pena untuk menulis takdir sepanjang masa. Di dalam sebuah kitab namanya Lauhul Mahfuz. Proses yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar takdir ini diturunkan per tahun. Disampaikan kepada para malaikat, diturunkan ke langit dunia. Jadi yang Lauhul Mahfuz itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara bertahap setiap tahun takdir itu diturunkan. Takdir tahun ini, takdir tahun depan. Kapan diturunkannya? Di malam Lailatul Qadar. Sehingga malaikat itu hanya tahu takdir yang tahunan. Malaikat tidak tahu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan sebagaimana dinukil dalam kitab Zadul Masir, yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadar ma huwa kainun fis sanah. Akan disalin dari Lauhul Mahfuz takdir setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu akan disalinkan isi Lauhul Mahfuz untuk kejadian setahun ini di malam Lailatul Qadar. Ma huwa kainun fis sanati minal khairi wasyarr. Apa yang ditulis dalam satu tahun itu seluruh kejadian yang baik maupun yang tidak baik. Wal arzaqi wal ajal, rizki dan ajal. Jadi kita dalam tahun ini dapat berapa? Sudah ditulis di sana. Kemudian matinya kapan? Itu juga sudah ditulis. Hattal hajj, sampai kita berangkat haji atau tidak. Jadi kalau misalnya ada orang besyukuran, ujuk-ujuk orang mangkat, itu ditulis gue. Jadi rasa stres. Mulanya rasa rame-rame. Mangkat ya mangkat, orang ya orang biasa saja. Wa innaka la tara ar-rajula yamshi fil aswaqi wa qad waqa ismuhu fil mauta. Kata beliau, ada orang di tahun itu sedang jalan-jalan di pasar padahal dia sudah ditakdirkan mati. Ya, makanya kan ada orang mati di pasar, ada orang mati di masjid. Ya, panjenengan milih yang mana? Masjid Siki. Ya wallahu a'lam. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masih ada proses yang lainnya. Jadi selain yang tahunan ada proses yang lainnya. Ada 5. Ya, prosesnya ada 5. Cuman yang paling penting buat kita sekarang bahwa Lailatul Qadar artinya adalah malam takdir. Takdir yang dimaksud di sinilah takdir nopo? Tahunan. Makna yang kedua, Lailatul Qadar apa tadi artinya? Malam kemuliaan. Kenapa kok Lailatul Qadar dinamakan malam kemuliaan? Apanya yang mulia? Banyak yang mulia di malam ini. Yang mulia di malam ini banyak. Amalannya mulia. Apa? Amalannya mulia. Orangnya mulia. Kitabnya mulia. Malaikatnya mulia. Dan banyak kemuliaan, kecurahan, keberkahan yang dicurahkan oleh Allah di malam itu. Kita mulai yang pertama adalah amalan. Amalan di malam ini sangat mulia. Allah sampaikan apa?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beramal di malam itu, malam apa? Lailatul Qadar. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan beramal selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan tanpa berhenti. 24 jam beramal selama 83 tahun 4 bulan. Apa ada di antara kita yang kuat? Jangankan 83 tahun. Sehari semalam saja kita gak kuat. Akan tetapi karena sayangnya Allah sama kita, dengan kita beramal di satu malam itu saja, malam apa? Lailatul Qadar, maka pahala dari amalan yang kita kerjakan bisa mengalahkan pahala orang yang beramal selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Makanya dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena amalan di dalamnya mulia sekali. Itu yang pertama, yang mulia amalannya. Yang kedua, orangnya. Orang-orang yang awalnya tidak mulia, ketika dia berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Orang yang aslinya tidak mulia, ketika dia berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan berubah menjadi orang yang mulia. Kenapa mulia, Ustaz? Dosanya diampuni. Bagaimana tidak mulia? Yang akan membuat seorang terhina adalah dosa-dosa yang dia kerjakan. Ketika dosa-dosa itu ternyata diampuni semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, berubahlah manusia ini yang awalnya hina menjadi mulia. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni. Gimana tidak mulia orang yang seperti ini? Amalannya, terus apanya? Orangnya. Kitab. Karena di Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Ya. Maksudnya diturunkan bagaimana, Ustaz? Diturunkan dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Bukan dari langit dunia kepada Nabi SAW. Karena Al-Quran diturunkan mengalami proses. Al-Quran diturunkan pakai proses. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga Imam Adz-Dzahabi, unzilal Qur'anu fi Lailatul Qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Di malam Lailatul Qadar, Al-Quran ini diturunkan sekaligus ke langit dunia. Dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sekaligus. Sekaligus gue maksudnya 30 juz, pepek lengkap. Lalu setelah diturunkan langit dunia, wa kana bi mauqi'in nujumi wa kana Allah azza wa jalla yunziluhu ala rasulih sallallahu ba'dahu fi ithri ba'd. Setelah diturunkan ke langit dunia sekaligus, baru kemudian diturunkan secara bertahap. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Makanya ada istilah asbabun nuzul. Ada peristiwa anu diturunkan sebagian, ada peristiwa anu diturunkan. Pertama kali diturunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunkan awalnya. Nanti turunkan lagi surat apa, turunkan ayat apa. Itu bertahap. Tapi diturunkannya ke langit dunia itu makbleng sekaligus. Kapan kejadiannya? Di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maksudnya kapan Lailatul Qadarnya? Ya. Bukan sekarang-sekarang ini. Al-Quran sekarang sudah
kita nikmati. Ya, di zaman itu, di zaman Nabi SAW diturunkan Lailatul Qadar tersebut. Ya, diturunkan Al-Quran tersebut sekaligus kemana? Ke langit dunia. Sehingga malam Lailatul Qadar itu dikatakan mulia karena di malam itu diturunkan kitab yang paling mulia di muka bumi ini. Diturunkan di malam itu kitab yang paling mulia. Ya. Kemudian kitab yang paling mulia itu diturunkan dari langit kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Lalu oleh Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran itu disampaikan kepada umat yang paling mulia. Umat apa? Umat Islam. Berarti memang betul-betul mulia. Qur'ane mulia, Nabine mulia, umatnya mulia. Makanya wajar seandainya Lailatul Qadar itu ditafsirkan malam kemuliaan. Apalagi Ustadz, malaikat. Ya, jadi apa tadi? Amalan, terus orang, terus kita, terus malaikat. Di malam itu para malaikat pada turun. Dan malaikat adalah makhluk yang mulia, ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, malaikat. Dalilnya apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan Jibril turun. Dari mana ke mana? Turun ya kang dur mengisor. Terus dure mengendi, ngisore endi gitu loh. Dari mana ke mana? Langit. Langit mana? Langit dunia. Apa malaikat kok nang langit dunia toh? Dari seluruh lapis langit. Turun secara bertahap. Dari langit 7 turun, dari langit 8, dari langit 6 turun, dari langit 5 turun. Langit 4, 3, 2, 1. Semuanya turun malaikat. Kemana? Ke bumi. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun semuanya. Untuk apa mereka turun? Untuk mengamini doanya orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah seandainya hati kita tergerak untuk berdoa di malam-malam itu. Yang mengamini bukan makhluk sembarangan. Bukan 1, 2. Yang mengamini adalah malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya. Setiap jarak 4 jari di langit itu ada 1 malaikat. Setiap jarak 4 jari. Berarti berapa juta malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena doa-doa yang dia panjatkan diamini oleh makhluk-makhluk yang tidak ada dosanya sama sekali. Makhluk-makhluk suci yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar seandainya Lailatul Qadar itu dinamakan malam kemuliaan. Karena di situ turun makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemudian yang kelima, kemuliaannya apa? Keberkahan, kemuliaan, ampunan, kebaikan. Di malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu isinya adalah salam. Apa itu salam? Salam itu punya banyak makna. Salam itu bisa berarti bersih. Salam itu bisa berarti selamat. Salam itu bisa berarti kedamaian. Ya. Selamat bisa berarti bersih. Bersih dari apa? Bersih dari keburukan. Malam itu tidak ada keburukan. Total isinya kebaikan. Ya. Kemudian malam salam itu artinya juga kedamaian. Orang yang ada di dalamnya yang beribadah merasa damai, merasa tenang.
Dan dia bisa merasakan kedamaian dan ketenangan itu yang tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keselamatan dari dosa-dosa. Sebagaimana yang tadi kita bawakan hadisnya. Barang siapa yang bangun di malam itu maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Terakhir, apa pertandanya? Ada nggak pertanda yang sifatnya alam, yang sifatnya fisik, yang bisa terlihat? Ada beberapa hadis yang menunjukkan itu. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar, Lailatun talqatun la harah wala baridah. Malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya malam itu malam yang indah. Malam itu malam yang indah. Sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Cuacanya apa? Standar. Itu suasana di malam Lailatul Qadar. Kemudian di pagi harinya kata Nabi SAW, tusbihu syamsu yawmaha hamra dha'ilah. Pagi harinya matahari akan terbit dengan cahaya merah tapi tidak terlalu terang. Pagi harinya matahari akan terbit dengan cahaya yang merah tapi tidak terlalu terang. Di dalam Sahih Muslim ditambahkan oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaratuha, dan tandanya antatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Di pagi harinya matahari akan terbit tidak menyilaukan mata. Jadi cahayanya terang cuman tidak menyilaukan mata. Yang tahu apakah malam ini atau malam kemarin atau malam yang lalu adalah Lailatul Qadar, itu yang tahu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan pastinya kapan, apakah malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Allah rahasiakan itu untuk kebaikan kita. Allah rahasiakan untuk kebaikan kita. Apa kebaikan yang akan kita dapatkan? Yang pertama supaya amal kita tambah banyak. Supaya amal kita tambah banyak. Kalau misalnya sudah ditentukan, oh ya ada berita pokoknya tahun ini malam 21 misalnya. Maka orang-orang semuanya bangun 21. Malam-malam berikutnya ya, bisa likih. Atau misalnya ditentukan malam 29. Kira-kira pada bangun enggak 21, 23? Engkau lah urung ikih. Ya. Berarti akhirnya kita cuma beribadah di satu malam dok. Tapi ketika dirahasiakan, kita akan kejar. Kapanpun kita akan kejar. Di malam-malam yang ganjil, bahkan di malam-malam yang genap pun kita juga beribadah. Karena malam genap itu walaupun tidak ganjil, ya iyalah genap ya bukan ganjil. Walaupun malam genap itu ya bukan malam-malam yang direkomendasikan atau diprediksikan Lailatul Qadar, tapi itu kan masuk dalam 10 hari terakhir. Ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah prime time-nya Ramadan. Ya, waktu istimewanya Ramadan, puncaknya itu di 10 hari terakhir. Ya. Makanya Allah berfirman, bersumpah walayalin asyr. Demi 10 malam yang terakhir. Ya. Sebagian ulama menafsirkan adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dijadikan oleh Allah sebagai media sumpah. Berarti itu adalah sesuatu yang istimewa. Asal masuk 10 hari terakhir malam-malamnya, itu berarti istimewa. Mau malam ganjil, mau malam genap. Nah, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, kapan datangnya, kapan tibanya, pastinya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma apa? Cuma ngira-ngira, cuma ngerasa-ngerasa. Dirahasiakan sama Allah, pastinya itu adalah dalam rangka untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak tahu pasti, maka kita akan kejar terus di malam-malam itu.
Sehingga amalan kita pun semakin banyak. Ini rahasia, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah itu ujian dari Allah. Sebagai ujian dari Allah. Ujian apa Ustaz? Ujian untuk mengetahui siapakah hamba-hamba Allah yang serius dan siapa yang tidak serius. Akan ketahuan di situ. Kalau serius, dia akan hidupkan seluruh malam-malam itu. Tapi kalau misalnya langsung ditentukan malam 27 misalnya, kabeh tangi, ya. Enggak ketahuan mana yang serius, mana yang tidak serius. Maka itulah hikmahnya, kata para ulama, wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih banyak hikmah-hikmah yang lain di balik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Yang paling penting dari kita adalah seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan ada perubahan dalam diri kita. Perubahan di sini bukan terus jadi tambah ganteng, tambah ayu. Akan ada perubahan dalam perilaku kita. Akan ada perubahan dalam tutur kata kita. Akan ada perubahan dalam ibadah kita. Kita semakin tekun beribadah. Semakin taat beramal kepada Allah. Semakin takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasakan itu setelah malam ini misalnya, ya, kalau kita rasakan itu, kita jadi mau buka hal-hal yang negatif di HP langsung astagfirullah, tutup. Begitu azan kita langsung bergegas. Begitu ada waktu kosong kita gunakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita ada perubahan seperti itu, maka itu adalah prediksi, tanda terkuat bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung itu. Terima kasih atas perhatiannya, menutas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.